Kamari itu nge-like salah satu komen hate di TikTok, which made me really hurt, dan aku benar-benar sakit hati banget. Dia nge-like komen itu seolah-olah kayak dia berhenti kerja di saya. Itu nggak benar. Saya nggak tahu apakah benar dia hamil atau enggak, tapi seingat saya sih dia nggak hamil ya. Memang saya berhentikan kerja dari saya. Pemirsa, belum genap setahun dari masa perceraian, Andrew Andika sudah buat masalah lagi dengan Tengku Dewi. Setelah sebelumnya Andre dan Tengku Dewi bercerai lantaran diduga adanya isu orang ketiga. Kali ini, Tengku Dewi siap mempolisikan mantan suaminya lantaran Andrew kabarnya abai terhadap nafkah anak-anaknya. Presenter 37 tahun ini meluapkan kekesalannya melalui unggahan Instagramnya, menyeratkan bahwa kewajiban Andrew Andika untuk menafkahi anak-anak mereka sebesar 20 juta per bulan tidak berjalan mulus. Saat diskusi baik-baik sudah tidak lagi sejalan. Ingat, semua sudah diatur dengan pasal dan hukum yang jelas. Jangan pernah takut selama kamu berada di jalan yang benar, terutama ketika berhadapan dengan orang yang narsistik atau manipulatif. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan juga gagal akibat sikap Andrew yang dinilai narsistik dan manipulatif. Tak tahan lagi dengan sikap mantan suaminya yang tak menafkahi anak-anaknya, Tengku Dewi siap bawa ke jalur hukum demi memperjuangkan hak anak-anaknya. Diskusi dengan Andrew tak membuahkan hasil, bahkan menemui jalan buntu. Kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangin lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena udah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Harta gono gini harusnya nggak ada masalah sih ya, karena memang pas belum kita menikah juga kita udah ada surat perjanjian pisah harta sih. Hak asuh anak, nah itu belum diomongin, mungkin nanti. Perjuangannya yang pasti ya menjalani hidup aja, cuma bedanya sekarang kan tanpa suami ya. Mungkin aku akan lebih semangat lagi buat kerja. Kalau di entertain ya masih, karena itu tidak mempengaruhi aku bercerai atau tidak sih. Jadi supaya fokus, nggak ada pikiran untuk apa ya. Kalau misalnya banyak masukan gitu kan pusing ya. Jadi aku cut dulu aja sampai ada statusnya benar-benar jelas. Sementara di saat Tengku Dewi tengah memperjuangkan uang nafkah yang mandek berbulan-bulan dari Andrew Andika, mantan suaminya itu justru pamer jalan bareng dan bertunangan, bahkan siap menikah lagi dengan wanita lain. Kabarnya, Andrew telah memiliki kekasih bernama Violentina Kaif atau Vio yang sudah berjalan selama hampir 11 bulan lamanya. Mau dong satu ya? Yang mana Kak? Lagi ada Kak Andrew dan Kak Vio. Sekarang kita lagi cobain menu tahu gejrot dan juga tahu isinya. Benarkah Andrew abai nafkah anak lantaran sibuk mengurusi kehidupan barunya dan pacaran terus? Benarkah Dewi akhirnya siap bawa Andrew ke jalur hukum karena sudah muak lihat Andrew yang bucin habis dengan tunangannya, sementara nafkah anak nggak dipikirin? Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun sudah menyakiti. Musisi dan komedian Andre Taulany kembali menjalani proses sidang cerai dengan sang istri Rianwartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa kemarin. Sidang tersebut menjadi sidang lanjutan dari rangkaian proses hukum perceraian yang mereka jalani sejak beberapa waktu lalu, yakni mediasi. Proses mediasi kembali batal setelah Erin kembali berhalangan hadir di persidangan karena sakit. Ditemui awak media jelang sidang, Andre berharap proses perceraiannya mendapatkan hasil yang baik. Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan mediasi. Pak Haji sekarang di sini hadir, cuman dari termohon berhalangan hadir. Tadi dikuasakan sama kuasa hukumnya. Dalam hal ini beliau dalam keadaan
informasinya tadi sakit dan ada surat sakit yang diberikan kepada mediator seperti itu. Jadi mediasi hari ini prinsipal kami berhalangan hadir. Kami sudah menyampaikan surat sakitnya, ya kan. Kami tadi juga menyampaikan untuk meminta dijadwalkan ulang. Jadi besok jam 9 kita tunggu hasilnya, keputusan dari hakim pokok perkara seperti apa. Apakah akan dijadwalkan ulang atau seperti apa. Kalau gagal belum, karena kan prinsipal kami belum hadir ya. Belum hadir karena memang harus yang bersangkutan langsung gitu ya untuk hadir mediasi. Jadi kalau dinyatakan gagal belum. Namun selain perkara rumah tangga, muncul kabar Andre akan menjual salah satu rumah miliknya. Dengan gaya khasnya, Andre menjawab pertanyaan wartawan. Lantas benarkah komedian papan atas ini menjual rumah lantaran ada kaitannya dengan perceraiannya dengan Erin? Mengingat sempat ramai diberitakan bahwa Erin menggugat balik soal harta gonogini seperti tanah, bangunan, kendaraan, rekening maupun investasi yang nilainya mencapai puluhan miliar ke Pengadilan Agama Tiga Raksa. Kenapa dijual nih Pak Haji? Nggak ada, nggak dijual. Apa belum ada yang beli? Nggak dijual. Apa mau bikin rumah baru Pak Haji? Oh, rumahnya banyak. Rumah keong. Jadi rumah yang kabar dijual tuh diperuntukkan untuk apa Pak Haji? Kantor kah atau emang rumah tinggal? Lapangan padel. Jual rumahmu udah tadi. Jangan-jangan agen properti ini nih. Ada kabar buat konsulen? Nggak ada. Sementara terkait proses mediasinya dengan Erin yang gagal, Andre kembali menelan pil kecewa. Benarkah ketidakhadiran Erin yang kabarnya tengah sakit setiap kali sidang jadi memperlambat proses perceraian? Atau justru Erin kebalikannya dari Andre, tak menginginkan perceraian dan ngotot mempertahankan rumah tangganya dengan Andre? Seperti apa perasaan Andre yang harus bolak-balik menghadiri sidang di tengah jadwal syuting yang padat, namun tidak mengalami kemajuan ataupun status baru dari dirinya lantaran Erin tak pernah hadir? Ya kan saya profesional, jadi harus tetap bagus dong syuting. Nggak boleh jadi terbawa. Makasih ya teman-teman ya. Pak Haji, Sehat-sehat semuanya. Lantas benarkah Erin mengalami sakit yang serius lantaran kembali digugat cerai oleh Andre Taulani? Seperti apa kondisi kesehatan Erin saat ini? Tadi saya lihat ada surat sakitnya, sampai ada hasil labnya juga ya. Tapi saya belum baca tadi detailnya apa, langsung saya berikan ke mediatornya. Tapi kayaknya cukup serius karena dibutuhkan waktu istirahat sampai akhir pekan ini. Nggak sampai dirawat di rumah sakit, cuman memang kalau lihat dari hasilnya ya, dari kemudian apa saja yang dilakukan tadi malam di rumah sakit, sepertinya cukup serius. Di pengadilan yang sama, komedian Bedu dan sang istri Irma Kartika juga kembali menjalani persidangan cerai. Namun di persidangan kali ini, baik Bedu maupun Irma kompak tak hadir. Ini menjadi kali kedua Irma tidak hadir di persidangan tanpa keterangan atau mengirimkan perwakilannya. Jika sidang berikutnya Irma kembali tidak hadir, maka Bedu pun telah siap dengan segala kemungkinan termasuk menyiapkan saksi-saksi kunci. Klien kami itu tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan kerjaan yang tidak bisa ditinggal. Saya usahakan datang, tapi saya nggak tahu nih, kayaknya soalnya ada jadwal juga. Saya bingung, tapi ya kita lihat nanti lah ya, saya belum tahu. Namun fakta unik justru terkuak meskipun sama-sama absen di ruang sidang dan telah lama pisah rumah dan rumah tangga di ujung tanduk, Bedu dan Irma justru masih jalin komunikasi baik, bahkan disebut Bedu masih memberikan tutorial mengisi ulang token listrik dari jarak jauh. Mengingat keduanya sudah lama tidak tinggal serumah, Bedu seakan menunjukkan sebuah sikap yang patut diacungi jempol mengingat sebelumnya Bedu juga memutuskan untuk menyerahkan seluruh harta gonogini termasuk rumah dan mobil kepada sang istri demi masa depan anak-anak mereka. Bedu masih bagus sama istrinya, komunikasi, masalah token aja komunikasi gitu ya. Jadi nggak ada harta gonogini, semua harta diberikan kepada istri untuk anak-anak, mobil, rumah dan lain-lain. Biarkanlah anak-anak tumbuh dengan orang tuanya. Ya kan, dengan orang tuanya, artinya dengan ayahnya, dengan ibunya. Hak asuh, ya kita sama-sama, membesarkan sama-sama. Setelah 15 tahun berumah tangga, Bedu dan sang istri akhirnya sepakat bercerai dengan baik-baik. Alami kejadian berulang dari sifat istrinya membuat Bedu akhirnya habis kesabaran dan ajukan perceraian. Karena di 15 tahun pernikahan kami ya itu
ketika ada sesuatu yang tidak baik terulang lagi dan akhirnya ya sudahlah. Keputusan ini pun juga diambil tidak dalam kondisi emosi. Anak-anak, ya namanya anak-anak ya, mudah-mudahan yang terbaik lah. Pokoknya kedua-duanya bisa mengasuh anaknya dengan baik. Tapi saat ini anak ada di siapa? Ada di ibunya. Jennifer Copen lagi-lagi bikin heboh dengan satu pengakuannya di media sosial. Kali ini bukan soal hubungan asmaranya dengan Justin Hubner, tapi soal simpang siur Copen telah memecat pengasuh Kamari yang telah bekerja dengan Copen dalam waktu lama. Copen kesal karena Nia, mantan karyawannya itu, kerap memberi komentar yang tidak pantas di salah satu postingan Copen. Pengasuh Kamari itu nge-like salah satu komen hate di TikTok, which made me really hurt, dan aku benar-benar sakit hati banget. Dia nge-like komen itu seolah-olah kayak dia berhenti kerja di saya. Itu nggak benar. Saya nggak tahu apakah benar dia hamil atau enggak, tapi seingat saya sih dia nggak hamil ya. Memang saya berhentikan kerja dari saya, kayak aku udah sakit hati di situ. Nia juga kerap banyak habiskan waktu dengan main handphone. Gak heran kalau ia sempat meninggalkan jejak yang kurang berkenan untuk majikannya, Jennifer Copen. Yang bikin Copen sempat kesal antara Nia overexpose foto Kamari, bahkan foto atau video dirinya. Dia main HP selama bekerja, sampai kadang-kadang Kamari jatuh atau apa ya, saya nggak tahu sih jatuhnya apa, mungkin karena kelalaian atau gimana, saya nggak mau suzon juga. Cuman of course aku selalu bilang sama dia, kalau misalkan mau main HP harus di luar jam kerja. Kalau Kamari lagi tidur, Kamari lagi main sama neneknya, atau Kamari lagi saya bawa main, kamu mau main HP terserah, kamu mau ngapain terserah. Tak sampai di situ, keasikan main handphone, Nia yang punya tugas utama jaga Kamari justru lalai. Aku juga minta sama dia untuk stop posting Kamari. Dari awal kita kerja, Papa Dali selalu komplain karena dia selalu posting Kamari, kerjanya nggak benar. Dia bekerja lagi sama kita adalah karena purely dipecat, diberhentikan oleh saya. Saya berhentikan kenapa? Karena selama ini saya sudah sangat sabar banget ya. Yang geram gak cuma kekasih Hubner ini, tapi netizen ikut-ikutan dibikin geram dengan gaya Nia yang ternyata suka ngutang, sampai Copen lah yang dikejar-kejar oleh debt collector untuk tutupin utang Nia. Beruntungnya Nia, Copen tetap memaafkan ulahnya selama bekerja untuk Kamari. Kenapa baru sekarang bilang aku kerjaannya main HP? Kenapa nggak dari 2 tahun yang lalu gitu? Kalian ini sok tahu. Dia punya utang, sampai aku yang dikejar-kejar debt collector, dan banyak hal. Jadi sangat disayangkan kalau akhirnya aku harus speak up seperti ini, karena sebenarnya aku nggak mau banget. Aku benar-benar menutupi banget ini. Sementara Gigi dan Raffi sedang menikmati suasana Amerika, ketiga anaknya asyik aja di Indonesia. Mereka Rafathar, Rayanza, dan Lily bahkan sengaja bertandang ke rumah selebgram atau konten kreator Fadil Jaidi, sekaligus bertemu dengan Pak Mu di kediamannya. Bukan cuma main, ketiga tamu cilik dan istimewa itu dijamu dengan makanan oleh Fadil. Dan ketiga tamunya dibolehkan memilih langsung menu makan yang disukainya. Masa lo ketemu kemarin ya? Tete Salim. Halo Tete. Salim kenapa? Takut. Yuk masuk. Kalau habis dikasih apa? Om Fadil beliin robok. Bener ya? 10 ya. Om Fadil beliin robok. AA maunya berapa robok? Kan habis camping perbaikan gizi lagi kan? Dan di tengah kebersamaan itulah Fadil kembali iseng, dan memang bukan Fadil namanya jika tidak iseng. Fadil malah ngajarin Rafathar dan Rayanza logat khas anak Bekasi. Uniknya, aksi video iseng Fadil sontak viral dan jadi sorotan di media sosial. @thebocah. Jawab ngomong apa tadi sama Fadil? Diajarin jadi apa? Apa? Diajarin jadi apa? The bocah, orang Bekasi nih sekarang. Maju Gigi. The bocah. The bocah. Kaki tadi pas banget lagi telepon. Kaki lihat aja. The bocah. Terus gue lu apain? Ya, aja ditembak. Ada mau main ini? The bocah. Diajarin lagi.
Apa tadi? Bosan. Ayo. Dah. Kalau lah iya gitu ya. Lah, Rafathar sekarang orang Bekasi ya? Iya. Nah iya, bujok itu mah. Lah jadi pada warga Bekasi semua ini. Fadil Jaidi mengaku senang menemani Rafathar, Rayanza, dan Lily. Sebab baby Aisyah keponakannya memiliki teman yang seru. Disinggung soal Fadil yang iseng ngajarin Rafathar dan Rayanza, bicara dengan logat khas Bekasi, yang akhirnya viral tak banyak bicara. Lantas seperti apa reaksi Raffi dan Nagita ketika mengetahui dua jagoannya sudah berlogat Bekasi style? Pokoknya senang banget rasanya punya ponakan, doain ya Aisyah cepet gede supaya bisa diajak main. Ya begitu aja lah yang terjadi-terjadilah pokoknya. Salin dulu, salin jidat. Belum main Salin Bang Fadil. Belum main makan. Lupa ya kakak ya. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak malu main aja? Mas sama-sama. Sus, terima kasih. Bye kak. Sus, Eka, makasih. Bye gitu. Bye bye. Dadah. Salim. Bye bye. Bye bye. Waalaikumsalam. Para pecinta tontonan drama Korea alias drakor pasti nggak asing dong sama Ji Chan-wook. Itu tuh si cowok ganteng yang membintangi drakor The Worst of Evil. Sejak beberapa hari, Ji Chan-wook ternyata lagi stay di Indonesia, tepatnya di Pulau Dewata, Bali dan di Yogyakarta. Di Bali, selain liburan, Ji Chan-wook ternyata ada project syuting bareng sederet aktor Indonesia seperti Brian Domani, Maxim Butia, dan Pradikta Wicaksono alias Dikta. Kehadiran Ji Chang-wook yang berkolaborasi sama aktor Chogan Indonesia sukses bikin heboh halayak ramai. Jangankan masyarakat awam, selebriti yang diajak kolaps bareng aja antusias buat foto bareng aktor drakor itu. Bahkan Maxim Butia yang bertemu Ji Chan-wook saat di Yogyakarta sampai minta Ji Chan-wook kirim salam buat istrinya Luna Maya yang emang drakor garis keras. Hai Luna. Hai. Take care. Yes. Selesai syuting bareng Chogan Maxim Butia, Brian Domani, dan Dikta, Ji Chan-wook juga ke Candi Prambanan yang terletak di perbatasan Sleman, Yogyakarta, dan Klaten, Jawa Tengah. Di Candi Prambanan, Ji Chan-wook berkolaborasi sama aktris cantik Pevita Pierce. Kelar project, Pevita nggak ketinggalan selfie-selfie bareng aktor drakor handsome itu. Moms, kehadiran aktor Korea Ji Chang-wook ini di Indonesia benar-benar jadi sorotan ya. Mirip Bang Robi nggak sih? Enggak ya, beda banget ya. Kita lihat nih, sejumlah selebriti tanah air mulai dari Dikta, Brian Domani kayaknya lagi syuting bareng nih Moms. Tapi nih yang bikin netizen tuh iri berjamaah. Katanya sih pas lihat Pevita Pierce, ini foto sama Ji Chang-wook dengan gaya yang sangat khas Jawa banget gitu. Nah, Ji Chang-wook ini terlihat menawan mengenakan base cap biru lengkap dengan kain batiknya. Sementara Pevita juga tampil anggun banget dalam balutan kebaya warna yang senada. Katanya sih ini para selebriti bakal collab gitu di salah satu drakor. Yaudah kita tungguin aja nanti ya. Harus kita support selalu, oke? Coming up next Mom, ada kabar update dari Angga Yunada dan juga Shenina. Juga pasangan pengantin baru kita itu Amanda Manopo dan juga Kenny Austin. Berita selengkapnya sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Remote-nya jangan disentuh-sentuh, oke? Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon emang pasutri goals banget deh. Gimana enggak coba? 8 bulan mengarungi bahtera rumah tangga, Angga Shenina makin saling cintai satu sama lain secara ugal-ugalan. Bahkan saking bucin to the max, Angga sampai memposting lagi momen saat dia melamar Shenina 10 Oktober 2024 dengan caption yang so romantic. Setahun lalu melamar cewek tercantik sedunia. Setahun lalu dibuatin pantun sama cowok terganteng sedunia. Balas Shenina. Di balik kebucinan Angga Shenina yang bikin kaum jomblo akut minder berjamaah, ternyata terungkap fakta kalau selama menikah, Shenina punya karakter alpha female yang kuat banget,
alias Angga jadi sosok suami yang kalem dan nurut apa kata istri. Gak, cuma memang Angga lebih kalem dan aku lebih gitu. Lebih banyak suaranya gitu. Meski karakter alpha female-nya Shenina dominan banget, bukan berarti Angga masuk geng ikatan suami takut istri. Semua itu dilakukan Angga karena cinta dan sayangnya sama Shenina. Komunikasi dan saling pengertian jadi kunci keharmonisan rumah tangga Angga Shenina. Sama-sama sih, saling mengerti aja. Ngobrol tuh adalah kunci dan emang selalu ada buat satu sama lain juga gitu. Dan kita memang dari dulu juga selalu terbuka juga sih untuk masalah komunikasi. Aku netral gitu. Aku santai banget sih, gimana sayang? Iya, aman-aman aja. Kalau Angga Yunanda sedang menikmati kehidupan pasutri bersama Shenina Cinnamon, bekas lawan main sinetronnya, Amanda Manopo baru menikmati kehidupan menjadi istri Kenny Austin. Meski baru menikah 5 hari, Manda sudah totalitas menjalankan perannya sebagai istri. Buktinya, Manda selalu masak buat Kenny, dan Kenny dengan bangganya pamer menu makanan buatan Manda. Syuting jadi semangat nih kalau dibawain bekal dari rumah, apalagi dari bini. Ada sambal pete udang, ayam suwir pakai cabe, sayur, top. Amanda Manopo dan Kenny Austin memang lagi bahagia-bahagianya jadi pasangan pasutri baru. Apalagi Manda Kenny juga sudah tak pusing lagi dengan sisa souvenir pernikahannya berupa televisi, juicer, dan microwave. Karena semuanya sudah dimenangkan oleh followernya yang ikut sayembara menggambar sketsa wajah Amanda Manopo dan Kenny Austin. Gambar muka kita berdua, terus tag yang udah disebut tadi, nanti aku akan pilih 5 orang pemenangnya bisa dapat microwave secara gratis. Nah, ini giveaway dari Kenny. Kenny ngasih 1 TV, 1 microwave sama 1 cook untuk followers dia. Nah, contoh gambarnya nggak usah yang bagus-bagus banget, B aja. Kayak gini menurut aku udah nggak bagus, tapi bisa dapat microwave. Mam, pokoknya apapun yang diunggah sama Amanda, sama Kenny Austin, itu bikin baper terus gak sih, Mam? Pengen honeymoon terus kan bawaannya ya. Manda dan Kenny itu bener-bener rajin ya bikin kita tuh baper nih lewat unggahan kemesraan mereka sebagai pengantin baru. Mulai dari bangun tidur berdua, olahraga berdua, sampai Kenny juga posting sering dibikinin bekal sama istri tercinta kalau mau syuting. Ini kata sih dapet yang namanya MBG alias masakan bini gue. Nah, Manda ini bener-bener ya istri idaman banget, top Markoto. Pokoknya happy ever after buat kalian berdua selamanya ya. Amin. Oke Moms, jangan lupa saksikan terus obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Sampai sekarang Bang Robi Purba pamit and have a nice day. Dadah!